Barakallahu fi umrik Mbahti. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, berkah dunia akhirat. Amin. selamat ulang tahun buat ibu tercinta dari anakku Imam. Semoga ibu diberikan selalu kesehatan, diberikan umur yang panjang, bisa melihat anak dan cucu ibu tumbuh berkembang. Sekali lagi selamat ulang tahun buat ibu tercinta dari anakku Imam Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Mak Yati. Semoga panjang umur, sehat selalu. Apa yang diharapkan bisa tercapai. Intinya sehat selalu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, hidup bahagia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat ulang tahun buat Mbahti. Semoga Mbahti panjang umur terus, sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat ulang tahun Mbahti Haja Mulati, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, dan murah rezeki. Amin. Selamat ulang tahun Mbahti, panjang umur dan sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembeli memakai batik, bawa mobil, membawa hoki. Happy Milad buat Mbak Uti yang baik. Mudah sehat dan banyak rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kamarian barakaan. Yang terhormat keluarga besar Haji Suyati keluarga, baik yang berada di Teluk Dalam Banjarmasin, baik yang berada di Banjarbaru, baik yang berada di Sultan Adam, baik yang berada di Martapura dan lain-lain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemurah, Pencuri rahmah. Dengan limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan, kita dapat berkesempatan berkumpul dan bersilaturahmi bersama, dan semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara milad atau hari kelahiran dari Mbak Uti atau Haji Suyati. Salawat salam aku ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut. Semoga mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh keluarga Mbahti dari Teluk Dalam, Banjarbaru hingga tamu-tamu undangan, terima kasih karena telah berkenan meluangkan waktu serta meringankan langkah untuk hadir dalam acara ini. Semoga mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua ceramah agama, yang ketiga doa, yang keempat makan bersama, dan yang terakhir adalah hiburan. Memasuki acara pertama ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah ceramah agama dan pembacaan doa. Dengan ini kami minta dengan hormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Hamdi SHI, kami mengucap semoga, silakan kepada Bapak Muhammad Hamdi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد, pertama dan utama maka sama-sama kita puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di ruangan ini pada kita memenuhi undangan sahibul hajat sekeluarga, yaitu Ibu Hajah Suyati. Mudah-mudahan kita doakan sidin yang hari milad pada hari ini, mudah-mudahan sidin panjang umur, mudah-mudahan sidin sehat badan, mudah-mudahan sidin dilapangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang hormati
yaitu sahibul hajat yang telah minat berulang tahun atau bertambah umur sidin 1 tahun. Ini umur yang keberapa? Bu, umur yang ke-65, Masya Allah. Nah, jadi umur yang ke-65, beliau pada hakikatnya umur beliau berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zahirnya bertambah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan usia umat Nabi Muhammad SAW. Setiap musim apapun jar Nabi pasti ada musim panennya, dan umatku jar Rasulullah SAW musim panennya antara 60-70, jarang sekali yang dapat melampaui umur sekian. Nah, pada hari ini Sidin masih panjang umur, kita doakan mudah-mudahan Sidin panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Sidin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan kepada kita juga. Ada hadis beliau, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Yang pertama, Nabi, sababaka qabla kharamika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughrika, wa hayataka qabla mautika. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Yang pertama, ujar Nabi, sababaka qabla kharamika, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, jadi mungkin di sini masih ada yang masih muda-muda pula, bapak-bapak yang masih muda ada. Artinya muda itu kalau usia 40 tahun ke bawah berarti kita masih muda. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas berarti kita sudah termasuk orang tua. Nah, jadi beruntung orang-orang yang masih muda. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pergunakan masa muda kita sebelum datang hari tua kita. Nah, jadi kalau kita masih muda, gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung juga yang Sidin masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan, umur yang panjang, yang Sidin mungkin masih mempunyai anak. Nah, jadi nasihat bagi anak yang masih mempunyai orang tua yang sudah umur beliau masih diberi kesempatan untuk berada di muka bumi ini. Ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang mempunyai orang tua, jadi ada orang mempunyai orang tua pula, Pak lah. Orang yang mempunyai orang tua itu padilannya sangat luar biasa. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi, barang siapa yang mempunyai orang tua, kemudian kita pandang wajah orang tua kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Misalkan pian mempunyai abah, mempunyai mama yang masih hidup, pian pandang dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka padilat orang yang memandang wajah orang tua tadi sama dengan berhaji dan berumrah. Jadi untung banget kalau pian Pak lah yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup, sayangi Sidin, pandang wajah Sidin. Kenapa? Padilat orang yang memandang wajah orang tua sama orang tadi berhaji lawan berumroh. Jadi luar biasa orang yang mempunyai orang tua. Jangan kita boleh melupakan jasa orang tua kita yang telah melahirkan kita, merawat kita. Jadi orang yang memandang wajah orang tua sama berhaji lawan berumroh. Berarti kalau bisa duit, pandang wajah orang tua dia, maka sama berhaji lawan berumroh. Yang kedua, dalam satu riwayat, barang siapa yang mencium tangan orang tuanya yang masih hidup. Ini kadang kita belum bersalah lawan tuan guru, bolak-balik cium tangan Sidin kita nih.
Dan orang tua kita karena pernah cium tangan sidin. Barang siapa yang mencium tangan orang tua kita yang putih hirang, kemudian yang putihnya bolak-balik, maka fadilatnya apa tuh? Apa Pak? Sama orang tadi mengkecup Hajar Aswad yang di Mekah sana. Bayangkan lihat, orang yang memandang wajah orang tua kita maka sama bahajil umroh pahalanya, dan orang yang mencium tangan orang tua kita bolak-balik maka orang tadi sama gerangannya mengkecup Hajar Aswad yang di Mekah sana. Ribuan jutaan orang berbondong-bondong mau mencium Hajar Aswad, ada yang kawa, ada yang kada kawa. Beruntung yang pada hari ini mempunyai seorang ibu yang masih panjang umur, sehat badan, cium tangan beliau bolak-balik. Jangan sampai kita melupakan jasa sidin. Wajar sidin Pak Bulah yang mempunyai orang tua mencium tangan sidin, karena berapa ribu kali tangan sidin sudah menyuap kita makan waktu kita waktu kecil Bu. Berapa ribu kali tangan sidin yang mulia ini menggendong kita Bu. Berapa ribu kali tangan sidin mencucikan pakaian untuk kita. Berapa ribu kali tangan sidin yang mulia ini Bu menolongi kita ketika kita jatuh berjalan Bu. Wajar kita boleh mencium tangan orang tua kita ketika beliau sudah lanjut usia, kita perlakukan sidin seperti raja. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang memberi orang tua kita, memberi hadiah pada orang tua kita, kemudian senang hati sidin dan sidin menangis, maka fadilatnya sanggup air mata sidin tadi memadamkan cahaya api neraka. Jadi beruntung orang yang mempunyai ibu yang masih hidup dengan apa? Dengan fadilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ajar Rasulullah SAW, yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Pergunakan Rasulullah SAW masa sehat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Artinya tempuruk kita masih sehat, bawa silaturahmi, bawa kita berkunjung kepada sanak keluarga kita, jalin tali silaturahim. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan, jangan sampai kita tidak tegur sapa. Kenapa? Masa sehat kita gunakan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ujar Rasulullah SAW, wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Orang itu baik pula ketika ada masanya seperti roda yang berputar. Ada masanya kita di atas, tapi ingat suatu saat kita ada di bawah. Ketika kita berada di atas, ingat kita harta yang kita punya gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaya, ingat kepada orang-orang yang memerlukan. Ingat kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin dalam kesulitan ekonomi. Bahkan Rasul SAW pernah bersabda, belum sempurna iman seseorang apabila dia kenyang, tetangganya kelaparan. Jadi kita perlu menggunakan masa kaya kita sebelum datang masa kemiskinan atau kefakiran kita. Kemudian yang keempat, Rasul SAW, wa faraghaka qabla sughlika. Pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ada masanya kita buai santai, ada masanya kita luang. Gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita bulah dalam keadaan sibuk, kada kau lagi kita untuk menggunakan masa lapang kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak, bulah jar Nabi hayataka qabla mautika. Pergunakan ujar Nabi masa hidup kita sebelum datang kematian menjemput umur kita. Nah, Bu. Jadi gue kita ini pasti mati pemberatan bulan anumkah tuhakah pasti kita ini mati. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk hari esok, yaitu alam kubur. Maka Bu Ai, kalau kita nih jar ulama dikatakan apabila dibukakan Allah Ta'ala hijab untuk umat manusia, ketika kita berada di alam di komplek pekuburan, maka penduduk kubur itu semuanya teriak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, percepat kiamat ya Allah. Kenapa? Karena orang dalam kubur yang mendapat siksa dari Allah kebanyakan tidak sanggup lagi menyandang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pula untung benar kita
pada hari ini kita ada nasihat-nasihat dan memberikan kesempatan kepada ulun untuk memberikan nasihat-nasihat untuk bahan renungan, untuk apa? Untuk evaluasi hidup kita, yang mana setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus bertambah, yang mana pada hakikatnya berkurang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berumur yang mungkin ada yang umur 40 jadi 41, 41 jadi 42, yang 50 jadi 60, 60 jadi 70. Semuanya bertambah dan berkurang Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ego pada diri kita, Bu. Wah, ego pada diri kita yang dahulu kita pihirian, kita buangi. Yang dulu kita ada sifat sombong, kita kurangi. Yang dulu kita ada sifat-sifat apa? Masih keduniaan, kita kurangi. Kenapa? Karena kita makin tambah umur kita kurangi, banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau ada di hati kita, Bu Ai, Paklah, sifat pihiriannya itu Bu Ai merusak benar, Bu Ai. Ada cerita ini penutup kado selawas karena setengah jam ini ramai. Dulu ada cerita dari guru ulun. Orang itu umurnya sudah 50 tahun. Jadi Sidin sama suami Sidin mempunyai tetangga seberang rumah. Tetangga Sidin seberang rumah tadi orangnya kaya. Sidin orang kaya juga. Jadi punya perjanjian sama suaminya. Wahai suamiku, apabila tetangga kita yang di seberang beli mobil, kita beli mobil juga. Kita kan mau kalah. Baik, perjanjian sama suaminya. Tanda tangan, bilanya orang seberang rumah beli rumah juga. Bila orang seberang rumah beli mobil juga. Artinya ada sifat-sifat yang kurang bagus ada pada tetangga. Kemudian perjanjian baik. Setelah itu tetangganya seberang rumah beli mobil. Wahai suamiku, beli mobil juga kita, beli mobil gue sama-sama beli mobil seberang rumah. Habis itu 1 bulan kemudian tetangganya beli rumah juga gue sama, supaya jangan kalah nih. Artinya orang tadi seberang rumah sama seberang rumah ada sifat iri. Artinya kalau mau disaingi, kalau bahasa Banjar orangnya. Kemudian orang seberang rumah tadi beli harta yang banyak, mungkin beli perabot TV, beli kulkas, semua beli kulkas juga seberang rumah tadi. Nah kemudian pada suatu saat kada dengar kabar lagi seberang rumah tadi mau beli apa-apa, ternyata ada kabar seberang rumahnya Sidin bebini anung Pak jadi sama bininya tadi nanti apa istriku perjanjian tadi kan bila seberang rumah beli mobil, kita beli mobil juga, beli TV, kita beli TV juga, beli rumah kita. Ternyata seberang rumah Sidin punya istri baru kayak apa, paksa membiniakan lelaki tadi Pak. Nah itu Pak, ruginya kita kalau ada sifat pihirian di batin kita Pak. Nah jadi jangan sampai makin tambah usia kita, makin perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah jadi jangan sampai kita merugikan diri kita tiap hari Pak. Kita renungi tiap hari kita makin berkurang umur kita. Setiap detik, setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setahun berkurang. Pada satu saat kita mengalami kematian. Dan pada akhirnya semua harta yang kita miliki semuanya tidak akan kita bawa ke dalam alam kubur. Yang dibawa cuma 3 lapis kain kapan untuk laki-laki, 5 lapis kain kapan untuk perempuan. Nah jadi apa yang kita bangga ini? Yang nomor 1, kita syukuri nikmat dari Allah dengan cara perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin dapat sampaikan kalau salah lawas pula, kalau lawas ulun uyuh bacaan bukan fiat muyak juga mendengarkan. Jadi kalau salah lawas gini semesta aja, mudah-mudahan kita doakan ibu yang hari ini milad yang ke-65, mudah-mudahan atas nama Hajah Suyati, mudah-mudahan sing panjang umur, mudah-mudahan sing sehat badan, mudah-mudahan sing dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat sidin, segala doa sidin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta rida apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada sesuatu
sesuatu yang menyinggung perasaan pian, wa minta hal berubah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mudah-mudahan sidin diberkahi Allah Subhanahu wa taala ala hadihi niat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin hamdal syakirin hamdal dhakirin. حمدا يوفي لكافي المجيد ربنا لك الحمد من الشيطان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجينا بها من جميع الأخوال والآفات، تقدرنا بها يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها لك على الدرجات، وتقرنا بنا برأس الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبر الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واعطى بيننا وبينكم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زملنا ويوهم بالعافية والسلامة، واهدنا بالتقوى والاستقامة، وعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك السميع الدعاء. اللهم رزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وزاخرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبرة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وعمدنا بموت الشهداء، وانصرنا يوم القيامة بجملة أولياء، وأدخلنا جنة العبد المشرف والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول عمرها في صحة وعافية، اللهم طول عمرها في صحة وعافية خصوصا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين وبارك الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara susunan yang terakhir adalah para hadirin dipersilakan untuk menikmati makanan yang telah disediakan di depan.
Rasanya untuk cinta saatnya tidak buat kita jadi bernama gelisah segala warna menjadi Tak